keramaian. Oke, ya udah kalau sudah jelas. Mungkin Mbak Turia dicek lagi audionya, bisa di logout dulu, kemudian masuk lagi ya. Nah, di sini apa? Peta konsepnya mengenai hukum. Hukum itu bisa dilihat dari sumbernya, sasarannya, bentuknya, isinya, wujudnya, waktunya, ruang, serta tugas dan fungsinya. Nanti di dalam bab 2 itu kita mempelajari tentang ini yang ada di peta konsep. Oke, lanjut. Di sini ada 5 subbab ya. Yang pertama mengenai hakikat sistem hukum dan peradilan nasional. Kemudian ada peranan lembaga peradilan. Yang ketiga ada sikap positif terhadap hukum dan penerapannya. Kemudian ada upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, dan yang terakhir itu peran serta dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Mbak Leli sudah, Mbak Leli sudah saya absen. Oke, lanjut masuk ke hakikat sistem hukum dan peradilan nasional. Nah, sebelum ke sistem hukumnya, kita harus mengerti mengenai sistem. Sistem itu apa? Sistem itu adalah suatu kesatuan yang bersifat menyeluruh yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan. Sedangkan hukum itu apa? Hukum adalah salah satu norma dalam masyarakat yang memiliki sanksi yang lebih tegas dari norma lainnya. Sehingga di sini yang dinamakan sistem hukum itu adalah suatu perangkat aturan yang tersusun secara teratur serta berasal dari berbagai pandangan, asas, dan teori pakar yang memiliki perhatian terhadap jalannya kehidupan masyarakat. Oke, sini ada contoh dari sistem hukum. Ada 4 ya contohnya. Yang pertama itu adalah sistem hukum Eropa kontinental. Apa sih yang dimaksud dengan sistem hukum Eropa kontinental? Itu adalah suatu sistem hukum yang didasarkan pada kodifikasi hukum yang berlaku di Kekaisaran Romawi pada masa pemerintahan Kaisar Justinianus pada abad ke-6 sebelum Masehi. Nah, di situ ada ini yang dinamakan dengan kodifikasi hukum. Kodifikasi hukum itu apa? Kodifikasi hukum itu adalah pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap. Ya. Kemudian sistem hukum yang kedua yaitu sistem hukum Anglo-Saxon. Itu adalah suatu sistem hukum yang didasarkan pada keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Kemudian yang ketiga itu ada sistem hukum adat, yaitu suatu sistem hukum yang didasarkan pada peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang serta dipertahankan berdasarkan kesadaran hukum masyarakatnya. Yang terakhir itu adalah sistem hukum Islam. Berarti sistem hukum ini didasarkan pada apa? Ajaran-ajaran agama Islam. Ya. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Sudah paham, lanjut ke tujuan dan tugas hukum. Tujuan dari hukum itu adalah menjamin adanya kepastian hukum
dalam masyarakat, dan hukum itu harus berdasar pada asas-asas keadilan dari masyarakat itu. Sedangkan untuk tugasnya yaitu menjamin kepastian hukum bagi setiap orang dalam masyarakat. Yang kedua itu menjaga agar jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan di masyarakat. Kemudian yang ketiga itu menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran dalam masyarakat. Nah, setelah kita mengetahui tugas dan tujuannya, sekarang kita lanjut ke unsur-unsur, sifat, serta ciri-ciri dari hukum. Untuk unsur-unsur hukum itu terdiri dari 4, yaitu adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Yang kedua itu peraturan itu diadakan oleh badan resmi yang berwajib. Yang ketiga, peraturan itu bersifat memaksa. Kemudian ada sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut, di mana sanksinya itu adalah tegas. Ya, jadi sanksinya itu harus dilaksanakan pada siapapun yang melanggar peraturan tersebut. Ya. Nah, dari unsur-unsur yang sudah saya sebutkan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa sifat dari hukum itu adalah mengatur dan memaksa. Oke. Kemudian ciri-ciri dari hukum itu apa? Ciri-ciri dari hukum itu adalah adanya perintah dan atau larangan. Nah, dari perintah ini atau larangan ini kemudian harus dipatuhi oleh setiap orang. Kalau tidak dipatuhi, berarti konsekuensinya adalah dia menerima sanksi. Itu ya. Jadi ciri-ciri dari hukum itu adalah perintah dan larangan. Kemudian perintah tersebut atau larangan tersebut harus dipatuhi. Yang ketiga, kalau tidak dipatuhi berarti akan ada sanksi yang mengikuti ya. Oke, sudah. Nah, lanjut ke asas hukum. Yang dimaksud dengan asas hukum umum itu adalah asas hukum yang berhubungan dengan keseluruhan bidang hukum. Contohnya, ada lex specialis derogat lex generali, di mana artinya adalah undang-undang yang bersifat khusus dapat mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum. Kemudian ada lex superior derogat lex inferiori, itu adalah undang-undang yang lebih tinggi yang dapat mengesampingkan undang-undang yang berada di bawahnya. Ya, ini adalah contoh dari asas hukum umum. Kemudian asas hukum khusus. Jadi asas hukum itu dibagi dua ya, yaitu asas hukum umum dan asas hukum khusus. Untuk contohnya itu adalah asas hukum khusus ini ada dua, yaitu hukum pidana dan hukum perdata. Untuk hukum pidana itu ada praduga tak bersalah.